Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan judul makalah dengan judul Peran Kepala Sekolah di Masa Pandemi COVID-19. Latar belakangnya, saya membaca pada awal saya menjadi kepala sekolah di SD Negeri 5 JOJ itu mengalami pandemi COVID-19 yang hampir melanda seluruh dunia dan menyebabkan sekolah baik dari tingkat TK maupun perguruan tinggi harus ditutup demi untuk menjaga kesehatan para guru dan anak didik. Kepala sekolah sebagai manajer itu harus bisa memahami kondisi dan situasi yang dihadapi pada saat itu. Dan kepala sekolah sebagai manajer mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan seluruh proses kegiatan di sekolah yang dipimpinnya dengan keadaan bagaimanapun. Nah, masalah yang saya ambil adalah bagaimana peran penting kepala sekolah di masa pandemi COVID-19. Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai manajer, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk mendayagunakan tenaga kependidikan melalui kerjasama atau kooperatif, memberi kesempatan kepada tenaga pendidikan untuk meningkatkan profesinya dan mendorong keterlibatan seluruh tenaga pendidikan dalam berbagai kegiatan yang menunjang program sekolah. Nah, peran dan fungsi kepala sekolah sebagai manajer yaitu pertama memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerjasama, kemudian memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya, dan yang ketiga adalah mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan. Nah, pada akhir Desember itu terjadi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Nah, menghadapi seperti itu, dan saya ingat betul pada waktu itu bulan Maret tahun 2020, kalau tidak salah tanggal 17 atau 18, sekolah harus ditutup dan pembelajaran dilakukan dari rumah menggunakan pembelajaran jarak jauh. Nah, pada waktu itu saya selaku kepala sekolah yang masih baru, belum 1 tahun, itu berkoordinasi dengan guru dan berbagai pihak yang dapat saya hubungi. Yang pertama adalah memberikan surat tugas kepada guru untuk melakukan pembelajaran di rumah sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan melalui berbagai media online. Kemudian yang kedua, membuat surat edaran atau pemberitahuan kepada wali murid atau orang tua bahwa pembelajaran sekarang dilaksanakan di rumah untuk mencegah penularan virus corona. Kemudian melalui media yang ada, misalnya WA, melakukan sosialisasi kepada siswa dan wali murid secara daring tentang cara penggunaan media yang akan digunakan. Kemudian yang keempat, melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan di rumah yang telah ditugaskan kepada guru. Walaupun kepala sekolah memberikan kebebasan penuh kepada gurunya, tetapi tetap kendali dan pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah. Kemudian melaporkan hasil kegiatan belajar yang dilaksanakan, yaitu pembelajaran jauh, kepada Korwil atau nah, dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh, maka langkah-langkah yang diambil oleh kepala sekolah yaitu memanfaatkan WhatsApp untuk pembelajaran jarak jauh. Pada waktu itu menurut saya pembelajaran yang paling efektif, karena pada waktu itu kita terkaget-kaget. Yang sudah kita tahu dan kita kuasai adalah WhatsApp, sehingga menggunakan pembelajaran melalui WhatsApp. Kemudian untuk menunjang hal itu juga
menyusun ulang RKAS agar dapat membiayai atau memberikan kuota kepada siswa maupun guru. Kemudian mengidentifikasi guru-guru yang sudah mumpuni di bidang IT dan yang belum. Kalau yang sudah mumpuni, untuk memberikan pengetahuannya atau mendampingi kepada guru-guru yang belum menguasai IT sehingga pembelajaran jarak jauh dapat terlaksana. Kemudian memasang wifi atau pada waktu itu sudah ada wifi, tetapi karena kuotanya belum memenuhi sehingga menambah dan memberikan kuota bagi guru dan siswa. Kemudian yang kelima adalah memfasilitasi orang tua, karena tidak semua orang tua itu mempunyai HP sehingga kepala sekolah memberikan dispensasi kepada anak didik yang tidak punya HP untuk mengambil tugas ke sekolah. Nah, kesimpulannya adalah pandemi COVID-19 telah menyebabkan terjadinya perubahan yang luar biasa, tidak terkecuali di dunia pendidikan. Kepala sekolah memegang peranan vital sebagai leader dalam membangun atmosfer pendidikan dan memastikan peserta didik tetap mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Oleh karena itu, perlu diambil langkah-langkah yang tepat dan koordinasi yang baik dengan seluruh pihak sebagai bentuk respons yang cepat dari sekolah agar proses pembelajaran dan pengajaran di tengah wabah COVID tetap berjalan dengan lancar dan anak-anak tidak mengalami learning loss. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bapak, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Ajarawati yang telah memaparkan. Itu juga best praktis, Bu. Itu juga best praktis karena tindakan-tindakan yang dimunculkan adalah tindakan kepala sekolah saat pandemi COVID-19. Kemudian yang saya tanyakan, apakah sudah dilakukan tindakan khusus kepala sekolah yang memang sudah direncanakan dari awal bahwa menghadapi ini kami harus seperti apa begitu? Kira-kira yang paling menonjol selaku kepala sekolah menghadapi pandemi kemarin tindakan apa yang berpengaruh kepada guru ataupun siswa? Kebetulan di tempat saya guru-gurunya alhamdulillah masih muda, sehingga kebanyakan sudah menguasai IT, sehingga untuk guru-guru yang belum menguasai IT, saya paksakan bahwa semuanya Pak, Bu, semuanya sedang sibuk, sehingga panjenengan mau tidak mau harus bisa melayani anak didiknya. Otomatis ya ada pendampingan dari kepala sekolah untuk guru-guru yang belum menguasai IT-nya. Ya, terima kasih kepada Bu Fajar. Silakan lanjutkan nomor 5. Tepuk tangan.